Mas Pipin ini, bagaimana posisi PKS? Apakah akan mengikuti dua koleganya, PKB dan Nasdem, yang langsung merapat ke pemerintahan Pak Prabowo? Atau bertahan? Ya Mbak Anggis, kami menghormati ya pilihan masing-masing, kebijakan politik masing-masing partai politik, Nasdem dan PKB ya. Kita tidak bisa mengintervensi karena Pilpres sudah selesai dan terkait dengan masing-masing sikap pasca Pilpres, pasca putusan MK tentu masih memiliki kewenangan sendiri untuk memutuskan. Tapi izinkan bagi kami PKS, ketika hajatan MK ini sudah selesai, maka domain musyawarah majelis syuro yang akan menentukan 99 anggota majelis syuro ini yang akan menentukan arah kebijakan politik PKS 2024 sampai 2029. Oke, sebentar. Tapi saya memberikan satu kisi-kisi lah. Kira-kira bagaimana proses pengambilan kebijakan di PKS. Gimana? Jadi 99 anggota majelis syuro ini yang akan memutuskan, akan melihat pertama adalah maslahat dan madorotnya. Lebih banyak maslahatnya di dalam atau di luar pemerintahan. Kita akan dilihat kira-kira kalau di dalam kita bisa melakukan perubahan dan perbaikan nggak? Atau memang lebih baik di luar. Ketika 2004-2009 lalu kami memilih untuk berada di dalam pemerintahan di era Pak SBY. Kami yakin waktu itu bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Ada Menteri Pertanian, Menteri Sosial dan sebagainya. Bagaimana waktu itu terjadi sebuah sembada beras di era mentannya dari PKS. Bagaimana waktu itu PKH, program Keluarga Harapan, itu menjadi program PKS. Kemudian 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi, PKS memandang bahwa kita penting untuk mengambil keputusan di luar pemerintahan. Kenapa? Pertama, karena kepantasan demokrasi. Waktu itu hampir semua partai masuk ke dalam pemerintahan. Tidak ada di luar. Bayangkan kalau tidak ada yang mengambil keputusan di luar pemerintahan, apakah kita layak untuk menjadi negara demokrasi? Yang kedua adalah pembelajaran politik. Pendidikan politik kepada masyarakat. Yang menang silahkan jadi the ruling party, yang kalah silahkan menjadi oposisi, sehingga nanti ada check and balances di situ. Yang ketiga adalah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Selama 10 tahun ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika pemerintah tidak ada oposisi, maka kecenderungan dominan yang mendominasi bahwa seakan-akan menghegemoni semua kebijakan itu. Contoh misalnya waktu itu kami dari PKS menolak, satu-satunya partai yang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kenapa? Karena ini bahaya, mengkerdilkan Pancasila menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Dan contoh lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi persoalan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu banyak merugikan masyarakat. Dari titik itulah maka waktu itu kami memutuskan untuk menjadi oposisi. Walaupun suaranya sedikit kalah, yang penting sudah mencoba untuk mewakili aspirasi rakyat. Karena itulah bahayanya kalau masyarakat kemudian tidak ada tempat untuk menyalurkan aspirasi, bisa jadi cara-cara tidak demokratis dilakukan. Kami waktu itu merasakan betul bahwa suara masyarakat itu disampaikan kepada kami. Banyak penolakan, kenaikan harga BBM, kenaikan harga beras saat ini disuarakan kepada PKS. Proses di PKS untuk mengambil kebijakan itu tidak mudah. Jadi ketika musyawarah memutuskan itu harus berdasarkan masukan dari struktur PKS, dari pusat sampai ke daerah, ke akar rumput. Kemudian kita akan lihat bagaimana survei melihat kira-kira konstituennya pemilih, kecenderungannya PKS ke dalam atau di luar pemerintahan. Kami tidak mau mengkhianati aspirasi dari struktur kader PKS. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh PKS sampai saat ini, kenapa kami suaranya itu konstan? Ada kenaikan dari pemilu ke pemilu. Karena komitmen kami komitmen terhadap suara rakyat, suara para pemilih PKS.